Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surahul Azim. Bapak Ibu jemaah sekalian yang hormati, memang pada saat ini baru kita boleh dikecekkan seminggu selesai dari menunaikan ibadah puasa, dan itulah kita tutup dulu dengan menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Salah satu di antara yang menjadi agenda atau menjadi pekerjaan rumah bagi kita sebagai umat Islam, jangan awak kanai de pepatah sehari-hari nalah selalu pakai minyak habis sambal tak lama. Baca jalan kemaru membelikan detong galih kok yole kawalabo kironya pokok nanti makan atunan merusuh nama ngamang dewa. Karena mengarajakan puasa selama sebulan itu perjuangan awak dari penang ke ditanya. Laruncang-runcang bantu lakuri-kuri badan. Kadang membaca nasi lah haji saya baca. Kadang orang main bau tak tasawi lagi memanggil tak talok mendatangi lagi. Bang kau itu karena tenaga lah kurang dek karena saja dari pagi lunado agak sesuai alun karena mengarajokan ibadah puasa itu akarajokan sebulan penuh, hendak lebih hendak kurang baginan berpuasa hari Rabu ke Patangko, kemudian hari Raya hari Jumat pas 30. Kalau nari kami itu 29, kalau nyosamu Raya Jawa. Tapi nanjale 30 jadi 29, jadi kedua-duanya ada bilang bulan dan segitu. Oleh karena itu apa dan ibu sebagai seorang mukmin tentu kita tidak ingin jangan sampai perdagangan Allah awak masuk kiko rugi, tapi awak menginginkan daknya tunjikum min azabin alim, kecek itu dalam Quran, bisa mendatangkan untung gadang, melepaskan kamu dari azab yang pedih. Akulah makanya tanggal 1 Syawal itu kan disebut dengan hari jamuan Allah namanya. Nah, hari jamuan Allah. Bamang ku disebut hari jamuan Allah karena memang Allah menjamu kita hari itu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kan ada lo jamu menjamu dimasak nasi ya bu ya iya masak sayur jo sambal secukupnya. Nah, kemudian dihidangan diimbau kawan sekalian kan dijamu namanya kawan. Kalau seandainya mau bertanya kayak apa kayak ibu kawanan wak jamu tadi dakeknya kabar rusuh-rusuh atau kabar sanang-sanang. Tentu dakeknya kabar sanang-sanang kalau lah menjamu tadi. Sama Bapak Ibu sekalian, pari namuh makan kalau hati sanang, air terminum kalau hati sanang, galak tagalaan kalau hati sanang, bahasa lainnya bergembira.
Makanya tidak mungkin orang mengundang kalau ada kematian. Dibuat surat undangan, dicetak surat undangan, datang jam sekian, pukul sekian, karena orang kami kemati. Tidak ada itu. Sebab kalau kematian itu badakan dengan rusuh, sedih, makanya awak tidak dijamu dah. Kalau kabar baik, baimbawan, kabar buruk, bahambawan. Sateranga ada mati wak tiba selesai. Baru tak tiba sianu mati dan tak diundang. Sebab kalau mati tak boleh diundang. Ini terangah. Jadi yang namanya menjamu itu identik dengan kegembiraan. Sedangkan satu Syawal itu oleh agama itu disebut dengan hari hidangan Allah atau hari jamuan Allah. Artinya itu apa Ibu? Artinya tanggal 1 Syawal itu ia bergembira awak. Nah gitu. Ia bergembira. Kalau bapak tanya ke jamaah ya, ada ndak basuh dewa dalam hidup orang? Makin menangis makin banyak makannya, ada ndak? Ndak ada. Tapi kalau makin gembira ya, makin bertambahnya tuh ya tuh. Tapi kalau rumah tabaka laki lari anak tak basuh piti hilang maliang tibo itu nasi tak makan lah itu. Tapi kalau hati kadang wortel bangki 2 kali lipat alado ambil lo 6 karuang balang sepakat sakaruang ku 200 kilo tu itu makan lah banyak surang hati sanang. Jadi hari jamuan Allah tu hari bersanang-sanang. Nah oleh karena hari bersanang-sanang makanya tanggal 1 Syawal tu sampai haram berpuasa. Haram berpuasa. Anak takana dewa apa Ibu? Karena bersanang hati itu ndak bersobok nyojok manaan parut gitu. Parut lita tidak sanang dah. Makanya supaya betul-betul awak nikmati hari jamuan Allah tanggal 1 Syawal jangan berpuasa kerja Tuhan. Haram menunaikan puasa 1 Syawal. Ajan beko parit kosong dibawa galak. Kanalah dalam pepatah mah daripada bercakap je galang-galang dia cakap je ulang calian gaden kerja rupanya paritnya dalam keadaan lapar. Tersebut ini nikmat mak di Minangkabau beretong tu sudah makan tu sebelum makan sudah makan lapar haus baru etong dibuka. Kalau lapan tahan kali baca, awi tahan kali sabui di ketangan itu tumi menyelesaikan kok. Kalau kehangku kecangnya. Apabila buah tinju kan yang kau jak pagi lun salua lun raja nya. Dia dia makan kanyang-kanyang, dia minum awi-awi. Anak itu kalau lalu saya kok. Abah menurut yang ku kok apa tunya? Tanah neraka itu tu, tanah neraka itu tu. Kami ni gaya-gaya menuri parilah kanyang. Akan serba itu. Makanya Pak Ibu yang hormati, tanggal 1 Syawal tidak boleh berpuasa supaya kita betul-betul bergembira. Pertanyaannya adalah, bagaimana kau harus bergembira Wak? Karena awak menang. Menang dari mana? Menang dari berperang melawan hawa nafsu selama sebulan penuh. Jihadun nafs, jihadun akbar, jihadun nafs hawahu. Perang yang paling dahsyat itu dalam kehidupan manusia adalah seseorang melawan hawa nafsu. Dan itulah waktu tundukkan nafsu selama sebulan penuh. Makanya harus kita rayakan. Nah, Pak Ibu hadirin sekalian, nampaknya kita di bago orang Minang, terutama orang Minang lah, kalau gadangnya orang Indonesia, tidak cukup dia Wak baraso bergembira hari raya itu saja. Sebenarnya kalau dikaji Pak Ibu yang berhormati,
memang barami-rami itu identik jok makan nampak dia. Aku kini dia nama halal bihalal tu akan lah kapusu lo menyiapkan minuman jok kue tu. Tu asa barami-rami kan gembira tu. Itu identik jok makan. Contohnya baralik kawin tu gembira tu. Kan tak ada kawin tu. Sampai ratu orang datang menangi sampai ratunya kan tak ada. Suasana hatinya ada banyak nyanyi, naik kata pentas segala macam, ujungnya makan. Anak turun mandi, kan tak lo orang datang bimara uangnya tu, gembira lo, ujung-ujungnya makan. Kata Quran bertamek kaji, bara arak limu dia kata ke bawah pasal nanti ujung-ujungnya makan. Jadi asalnya bergembira, ujungnya makan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala pun mengatakan, nak tiba permata di kapuk-kapuk, nak tiba balah durian di irunya, supaya kegembiraan kalian sampai kepada puncak. Satu Syawal tu jangan berpuasa. Adik awak bertambah lu celai, halal bihalal. Sehingga keindak bana makan balik, makan ringan sekiranya dojo, tu mah kue bentuk tadi tu. Itu dikunyah tu Pak Ibu. Sebagai suatu bentuk kegembiraan. Bang kau gembira karena awak lah menang dari berperang. Itu ceritanya. Jadi supaya banyak makannya gadang natinya. Itu caranya. Yo santiang anak ayah yo, rajin-rajin sekolah yo dulu kuduanya. Tambah itu kali seratunya. Tapi kalau dia itu anda KCM madang. Ada lampang kali, anda lama nasirinya tu. Jadi apa ibu sekalian? Tapi ada sekete nangkap lalu kita katangahkan Pak. Walaupun nangka dimakan banyak, nangka diminum mado, tapi nang gembira aku ndak jodape, nan basanang-sanang aku ndak jodape. Kenapa? Karena awak antara awak bakarusaan. Awak antara awak ada bakarusaan, baketek nati itulah kira-kira. Itu ndak lemaknya makannya itu. Kadang patut tambah ndak tambah. Patut ambil sambal ndak ambil sambal, bahkan patut makan ndak makan karena di hati ndak bakal lamaan. Betul nak Bu? Di hati ndak bakal lamaan. Jangankan kamu makan anaknya letakkan naik ke rumah saja nak mau. Ada ke rumah kamu senurin pandak payah dia. Karena ada ndak bakal lamaan. Kalau tak ada orang naik ke rumah tu mah air tak diminumnya, kue tak dimakannya, kunulah nasi diletakkan. Kenapa? Karena hati tidak senang. Tapi kalau awak memiliki hubungan baik dengan yang bersangkutan, hati senang, ane letaknya biru. Ane letaknya habis, ane ke tangannya tidak bersiso dah. Bang begitu, hati senang. Padahal hidup kau Pak Ibu, baik hablum minallah maupun hablum minannas, hendaklah kita hadapi dengan hati senang, damai. Hablum minallah luak contoh, beribadah. Beribadah kau harus dalam keadaan damai. Hubungan awak sama awak akan bisa mempengaruhi sembahyang awak kerajuan. Kalau tagak awak dalam saf sama tagak tu kiri kanan mapi awak, orang nelo hubungnya jawab kiri kanan. Itu kusuk sembahyang awak. Tapi kalau nanti suruh orang nambah karusa jawab, nanti kida orang sudah bertinju jawab. Itu nan awak tagak tu sembahyang nak kusuk lah itu. Itu ada tu laporan biar. Apa Bu nyebut? Ambo sembahyang magari malam tadi ya wana kusuk boboya. Cuma tak tahu mau kira sudah sembahyang kecil pokok baru mulai baru kusuk nambo. Tapi sembahyang subuh tadi tidak tentu arah sembahyang oleh buaya. Tak kusuk mesti ala deh. Bangun ke tibu. Paja tu tagak sebelah kida ambo je. Rasa kemesikuan je. Artinya apa? Hubungan sehari-hari bisa mempengaruhi kekhusukan sholat.
Malah tu tak jadi masuk mensaji dah. Kau pulang mak lemai. Pajar tu lah dulu lah tibunya je. Tak jadi sembahyang. Oleh karena itu, Dima harus dimulai. Ndaklah hubungan awak sama awak peliaro jangan sampai rusak. Akulah yang namanya dengan manusia itu adalah zon politikon, makhluk sosial. Wah ndak bisa lapeh dalam kehidupan sehari-hari hubungan awak sama awak. Awak selalu memperbaiki hubungan awak sama awak kok. Jok nang ketek, jok nang gadang, jok nang sama gadang. Hubungan awak elok kasado Allah aja. Aku nang kedipeliaro nang sawananya. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, caro anang bisa dilakukan supaya hubungan awak kau elok. Nah, Boy ingin sampaikan kepada awak nama sama dulu, ndaklah awak acok-acok basuo. Basuo itu dalam bahasa agamanya bersilaturahim. Nah, sebenarnya hikmah sholat jamaah jo itu supaya wa acok-acok basuo dalam hidup. Nyosah acok basuo, acok batamu, segala hubungan bisa mencair, sakwa sangka buruk bisa hilang dan awak bisa bersatu. Sailia samudia sakate sakawawah. Ko hikmahnya awak bermajlis, hikmahnya awak bersolat jamaah, hikmahnya awak berkumpul-kumpul, kemapai bersama-sama supaya basuo-suo kuacok yang pada akhirnya bisa mengakibatkan hubungan semua awak menjadi rancak. Acok basuo. Nah, sebab biasanya kan sakwa sangka nanda wakatan tua tu baru muncul di tengah-tengah kehidupan awak, kan tidak ada basuo-suo. Sehingga anda kenal lah nanti jadi. Tapi kalau umpamanya jauh bializan dan sedang lagi pengajian, Ustaz tidak sekali sebulan basuo. Sehingga nanti jadi apa ibu tahu? Nah, tapi kalau tidak ada basuo-suo bisa sakwa sangka ibu. Ada malih dan je. Dia mencari mana nenek-nendiang. Dia mencari mana nenek-nendiang. Asalah dan. Pada pajak selah. Kalau ndak merendang ndak nampak waknya. Apa mengko sampai wak salah sangko, dia ndak ada besur punya selanya kini. Itinya kawa ndak ada sakit hati bagai. Ndak nampak waknya kalau ndak direndang badannya itu. Akan seperti itu. Jadi akan mencairlah. Bahkan ndak datang-datangnya. Mungkin kalau itu semacam. Jadi informasi ataupun kabar itu akan selalu dapat dewa tentang kawan awak kalau acok basuh. Ikulah di dalam kehidupan kita sesudah hari raya yang selalu kita lakukan yaitu nyoba suwo-suwo itu mah awak namakan dengan halal bihalal. Anang kuncinya dalam halal bihalal itu Pak Deddy Buya hormati saling memaafkan. Nah, saling memaafkan. Guru-guru sangke siswa ia mana cadia. Bako cadia nyobue saling memaafkan kau menjadi ringan. Buat dalam kehidupan manusia itu ada ampe macam. Duo sange bare, duo sange murah. Mana duo sange murah dulu? Pertama yang sange gampang dalam hidupku adalah mengana jaswa kau orang itu murahnya itu. Mengana jaswa kau orang itu murahnya itu. Kamu asal mau kau hilang? Alasan karena sekali itu nan jaswa. Si ayo lupa 3 tahun lalu abah suo di Kudiang mah sampai awak makan di simpang raya den mambai den mambai dek jaswa kau orang terkena terus. Murahnya kalau mengana jaswa kau orang. Itu murah nomor pertama tuh. Murah yang kedua mengana kesalahan orang kawa. Murah lah. Kadang dek kesalahan seketek lupa jasa banyak. Nah kan seperti itu. Dek kesalahan seketek lupa jasa banyak. Kok sangat sulit. Tapi ada dua nan barek. Mana dua nan barek? Pertama nan barek itu adalah mainnya jasa orang kawa sulit itu. Kadang habis-habisin jasa itu. Lupa-lupa jasa orang kawa.
Padahal kanalah jasa orang kawak tari. Itu sangat sulitnya. Nang kedua, melupakan kesalahan orang kawak. Itu sangat sulit. Melupakan kesalahan orang kawak kolah yang namanya maaf. Itu yang namanya maaf. Bapak Ibu sekalian, kadang memang yo barek maaf, makanya pahalanya maaf kau sangat kadang. Ndak ada lain nang kasar pemaaf Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang kapalo contoh wak tiru. Satu kali Nabi ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan seseorang yang sudah membunuh sahabat-sahabat Nabi di atas 7 orang di muka Nabi. Terakhir yang dibunuhnya adalah paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah, jarak 10 meter di muka Nabi dibunuhnya. Abu Sofyan namanya. Bini Abu Sofyan ko namanya Hindun. Di Turiah dado Hamzah ko di Hindun. Nyelo keluar hatinya, nyokunyah di muka Nabi. Abu Sofyan suaminya si Hindun kok nyocaliak sen. Aku lawak Nabi Muhammad do kata itu kira kecewa dalam hati. De rasa yang bilu dan tak kamu dapat kamu balik. Tapi apa yang terjadi? Anggaran 5 tahun setelah itu Mekah ditaklukkan oleh Nabi. Sehingga orang Makkah ketakuyan. 10.000 pasukan dibawa dari Nabi dari Madinah, tidak langsung masuk ke kota Makkah, tapi berhenti dulu di suatu tempat namanya Aqabah. Orang Makkah ketakuyan kok. Coba jumlah penduduk Makkah tidak barang orang kafir. Diimbau lah Utsman, marilah. Masuklah seorang ke Makkah, orang Makkah keluar cirinya dia takut itu. Nanti sabui masuk ke dalam Rasul. Kecian ke orang Makkah tu basawak dari Madinah sebanyak 10.000 pasukan ingin mengambil kampung halaman balik. Tapi awak ingin berbuat baik. Sianan masuk rumah aman, sian masuk masjid aman, sianan mengunci rumah seorang aman. Sianan masuk ke rumah Abu Sofyan aman. Sementara Abu Sofyan waktu itu adalah penduduk Makkah nan paling ketakutan. Maka paling ketakutan. Takana adanya kesalahannya membunuh sahabat Nabi di muka Nabi. Termasuk paman Nabi yang bunuh. Diambil pelanggiannya lah bininya dari Abu Sofyan si Hindun waktu itu. Kemudian budaknya si Wasi tambah dengan kemenakan segala macam. Tahu kalian. Kok tiba Muhammad di Makkah kok den ke dicancangnya kok mak. Bang kebetu tuan. Bang kewitu dia caleh. Bertujuh orang tu sahabatnya dan cancang di mukanya. Akhirnya kekuatan berada di pihaknya. Kok masuknya ke Makkah pastinya cancang le dan yang mah. Adi wa anjang anak boleh kadang sujang namanya. Mangko den panggian kini kok iyo itu terjadi kok tolong jago adik-adik. Kau undun jangan capek mek kau lelaki meninggalin gitu ya. Macam-macam lah. Kadang anak-anak dulu. Yo Tuhan, tapi apa yang terjadi? Dia ada pengumuman dari Utsman bantu tadi, lari ke masjid sedoalan. Siang masuk rumah Abu Sufyan aman, lari ke rumah Abu Sufyan sedoalan. Baralah mau ini pabiar dan Nabi bantu itu 2 hari. 2 hari. Akhirnya hari yang kedua terpikir Abu Sufyan, jangankan dan kaman orang nak masuk rumah hari zaman. Ingin baik-baik lah Muhammad kadang wah. Ini tidak kena cancang dia mungkin namanya. Tunjuklah pemuda-pemuda yang gagah kadang pangkalangan sebanyak badanam ang tolong kawal dan ingin menemui Muhammad. Antilah tuan-tuan ini cancang ni kok. Tidak, kawal dan. Ditamunya lah Muhammad di Aqabah 6 kilo sebelum masuk kota Makkah arah Madinah. Nampaknya Muhammad, saya datang. Jauh sebelum kau datang, saya sudah tahu. Muhammad ada PWA. Dia tahu dia Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu.
Tapi Muhammad, kau dengarkanlah apa yang akan saya baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Sufyan masuk Islam. Nyok kaja Nabi, nyok paciin kaki Nabi. Ada yang kek dan Nabi kata, bantu sinetron teh. Abu Sufyan. Dengan kekuatan kalimat yang baru saja kau sebutkan sebentar ini. Kalimat apa kasihnya itu? Syahadat santai. Muhammad yang sebelum ini adalah musuh Abu Sufyan, sekarang bagikan saudara kandung. Dan begitu juga karena kekuatan kalimat yang baru saja kau sebutkan sebentar ini. Walaupun Abu Sufyan salamu kau adalah calon kau masuk ke dalam neraka, tapi dengan kemantapan dan kekuatan kalimat yang baru saja kau baca sebentar ini, Abu Sufyan menjadi calon masuk ke dalam surga. Sekarang kita bagikan saudara kandung. Abara kepamaafnya Nabi. Ko ambolah Muhammad kayak tuah. Ko indak mana kamu bunuh Abu Sufyan ko? Ambo lampang pipi suak, pipi kida, bagian lain kiri ini seleh. Kurang dan kayu, sekurangnya, tapi Muhammad dimaafkannya saja. Abara kepemaafnya Nabi. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang paling terpuji dan paling tapek dilakukan oleh Nabi di waktu itu. Disebabkan Abu Sufyan sebagai ketua orang kafir di Makkah di waktu itulah masuk ke dalam Islam, seluruh orang Makkah masuk Islam. Itulah yang dikabarkan dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila sudah datang pertolongan Allah, kau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, memang barek. Aikolah yang oleh ulama-ulama semenjak dari siswa diusahakan jangan sampai barek melakukan nama itu diusahakan. Ada dokala acara halal bihalal, yaitunya saling maafkan. Itu cek. Pai kebuki nayak kudo, palano di kudo bawar nabi. Sebelum masuk kaji nang kadu, ajaklah guru minum dulu. YouTube ya. Tak ada orang bahasa untuk awak semaju lagi. Bismillah. Ya Pak, ya Ibu lah lama kulit. Kan itu. Boleh dulu. Nama kulit. Ya Pak Ibu, mamanya, mama dah buat tu tak lah. Mohon barang bodoh. Lo betul. Amannya yang kedua, para lunya wak saling memaafkan kau Pak Ibu. Dosa kedua macam Pertama dosa wak langsung kepada Allah, yang kedua dosa tersangkut ya manusia. Kalau dosa langsung kepada Allah, 3 syarat untuk diampuni. Pada syaratnya 3. Kalau dilakukan nanti kok itu tobat nasuhan namanya. Lah diampuni itu. Kalau dosanya langsung kepada Allah saja. Pertama berjanji tak akan ulang. Yang kedua menyesali sesal-sesalnya. Yang ketiga tetap menjadi orang soleh sampai mati leh. Itulah diampuni dosa. Contohnya apa? Tidak sembahyang. Turusan awak je Tuhan situ. Tidak puasa. Tapi ada dosa nantakai je orang. Kalau nantakai je orang, kau di samping nanti kau tambah syarat celai. Saling memaafkan. Berjanji tak kamu ulang, menyasar seumur hidup. Selalu berada dalam keadaan orang soleh sampai mati lagi. Tak kamu ulang jadi orang buruk adalah. Kemudian nangkape saling memaafkan. Contohnya, mencilok barang orang. Menzolimi orang, taibuati orang sabak dia awak, taniaya orang sabak dia awak, malu orang, mengicu orang, bagujang termasuk dalam tu. Bagujang orang, taniaya sabak dia awak, memfitnah awak, taniaya sabak dia awak tobat baru diterima kalau nampak macam dilakukan. Satu di antaranya dosa tu awak saling maafkan. Nak mau ni yang sabar.
Jo sia saja. Nah, kalau lah bicara masalah saling memaafkan, dua syaratnya fa'fu wasfahu. Pertama saling memaafkan, yang kedua saling bermusafahah, bersalaman. Nah, ini harus saya diam. Kan ada di cek Pak, maaf lah, tapi salamnya ndak aja. Ah, tulun maaf lah mulai terus. Tapi lah maafkan, bah kau ndak bersalam, kau tetap pahala dia balik kau. Ah, tulun dah, lu berhasil itu. Kalau lah saling memaafkan tu lah habis. Bau sawak melupakannya. Makanya saling memaafkan tu menjadi suatu yang Nabi awak menyuruh biasakan dalam hidup. Orang mukmin kalau bertamunya bersalaman, kalau pisahnya bermuanaqah, berangkulan. Nah, cuman kalau berangkulan kok laki-laki sama laki-laki, padusi sama padusi, atau mahram keluarga. Atau orang mukmin, bagaimana kau saling bersalaman, saling berangkulan itu dibiasakan di dalam Islam, sebab itu akan menggugurkan dosa. Nah, kalau dua tangan orang mukmin saling bertemu, maka dosanya berguguran bantu air gugur dari daun taleh. Nah, makanya dibiasakan doa bantu itu. Sudah salam sebelah lu balik. Sudah semayang salam balik. Salam kiri, salam kanan. Karena mana Nabi biasakan bantu itu. Indah bana doa kesalahan, tapi dibiasakan saling bersalaman yang sebelumnya saling memaafkan. Apa rahasia waktu Pak dan Ibu? Wal'afina 'anil nas, saling memaafkan di antara manusia. Atulah nanti pabuek dia awak di hari raya. Kalau awak perhatikan sebenarnya. Nah, awak perhatikan tuh. Sudah awak semayang raya, salam kiri, salam kanan, kan saling memaafkan sekali. Nah, tadi kan ada rusuh tak, kau maafatin buya, maafatin, lewatin buya, lewatin buya. Kan kalimat itulah dimaklumi saja. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, cuma kadang dipercaya lewatin buya, kadang tin buya, tin ini tekanan. Nah, sanalah saling memaafkan. Artinya lah dimaklumi saja kalimat itu. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Asal pendek tin ya, tin. Si tin yang tinggal di simpang tu. Habis itu saja. Dia akan banyak no potong-potong saya. Pukul barari Pak Ji. Kurari Ji. Nah, ini kurari Ji saya. Pukul barari, kurari. Nah, kan itu saja. Kalau orang tak pandai bahasa Minang tu nama dua raja nak tengah latih tu dah. Kurariji. Pukul barari Pak Ji kan itu. Kurariji. Kurari. Awak nak lebih so ngarati so semua tadi. Tin ya. Iya now. Ya gadang ni kariknya. Mohon maaf lahir dan batin Bu ya. Akan mohon maaf lahir dan batin. Nanti pendek saya, tin ya, tin saya, biar mana, gini mana bang, biar tin ya. Untung saya nak, tin. Sekarang kata tiga urus juga biar tin ya. Tapi buya ngerti. Mohon maaf lahir dan batin. Akan seperti itu. Tin. Ada tu mereknya tin. Semua itu. Itu. Jadi itulah inti daripada silaturahim. Nah Bapak Ibu sekalian, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan fal yasir rahim. Hendaklah kamu apai awak perhubungkan silaturahim kau. Saling maafkan awak. Amba ingin menyampaikan sebagai penutup, silah itu artinya bahasa awak hubungan. Silah hubungan. Atau boleh diartikan jembatan. Selama kau kampung A je kampung B kau tak pernah saling silo menyilau semua petang iya. Sajak jambatan kau ada bisa berhubungan. Itu silah namanya. Sedangkan rahim itu maknanya dua macam. Pertama makna rahim itu adalah rahim perempuan itu sendiri. Yang kedua makna rahim sakit kamu lahirkan. Nah maknanya itu silaturahim dengan makna yang pertama rahim perempuan. Seorang yang punya hubungan kena keluar dari cik rahim. Bara dia kakak. Terima kasih. Apa makna yang terkandung dalam berhubungan dia kakak keluar dari cik rahim? Hubungan tidak akan pernah bisa putus.
Karena awak batali darah. Kata kaki adik mengajian mulai kini wang nak kakak dah leh. Tidak bisa. Sampai keluar cik. Jadi hubungan ini tidak pernah putus. Nah, itu maknanya. Makna yang kedua adalah sakit tidak melahirkan. Maknanya sebuah hubungan yang sangat kuat dan tidak pernah bisa diganggu gugat lagi. Kenapa? Karena kabarajo sakit hatinya, lun kabaraji kok dibanding dengan sakit melahirkan. Itu maknanya. Tanya ke bu, cik, iya sakit melahirkan kau bu. Bara sakitnya. Dari apa yang kita baca lah. Rata-rata produksi kalau melahirkan rosak mati itu loh kayak gitu. Menyabuang nyawa. Kalau dalam Quran itu Maryam waktu melahirkan Isa, mitu qabla haza. Ya Tuhan, matianlah bos sebelum kau taluk mereka. Produksi yang kini itu jo. Dia nak taluk leranya. Layan 6 sudah tu lah kan. Nah, banyak pelupu. Nah, maknanya tu ada sakit nanti ringkannya. Nyumbuduk-buduk kadang. Kabarabanalah membuduk-buduk nyokawak dibanding yang sakit tidak melahirkan. Itu maknanya. Ada yang tempat duduk dia yang biak-biaknya tak senang lah tak ada sinan. Muat tak ada siapa-siapa lah. Kabarabanalah padiahnya tempat duduk awak dia biaknya dibanding yang sakit tidak melahirkan. Nah, itu silaturahim. Jadi orang yang mendalami makna silaturahim itu nyo akan tetap jaga hubungan, tidak rusak di dunia ini. Itulah yang disuruh ada jago. Jadi hubungannya hubungan berusana yang tidak akan pernah putus. Kini walaupun awak tidak berusana, tidak ada hubungan keluarga, disuruh ada Nabi fal yasir rahim, hubungan silaturahim. Artinya anggap awak sesama kaum muslimin ko sama jok badun sana badia kakak. Nah kalau ala badia kakak alaik laisa alaikum junahun antakula fi baiti aki. Tidak ada dosa bagi kamu jika kamu makan di rumah adikmu. Dan tidak ada dosa adik jika makan di rumah kamu. Di kalau ada adik awak, dosa anak kandung, dosa anak seibu, dosa anak sebapak, sama saya itu nyo. Makannya di rumah awak 2 hari, nyokapai jangan minta lu pitih, itu maksudnya. Karena haknya ada di awak. Abi itu pula dia kata awak pergi ke Pekanbaru menumpang di rumahnya 2 hari. Awak berampe, sampai keluar ke 8 kali makan dah. Dan kepulang masuk jam, tidak ada dah, kan dah 2 hari sikonya. Itu yang sudah dah berapa dah lagi lah. Tidak buliarnya itu kawak dok. Sebab kakak dan adik, hak kakak ada sama adik, hak adik ada sama kakak. Alhamdulillah di Minang teluk perhatian. Malah datang adik jo anaknya, aku rumah Pak Wo dan rumah Pak Adang sekolah. Kalau lu makan lu, alun sana nanti melepehnya mereka itu dewa. Alhamdulillah lawa amalkan tuh. Itu amalkan afsus salam bainahum. Bersama kaum muslimin praktikkan bantu itu. Jadi kalau umpamanya ibu jambu kan ada hubungan darah. Pipai mau ke rumah ibu makan mau jangan minta lu piti apa mau pai. Berapa orang biar tadi bertiga ya berapa yang ketinggalan serah kau biar lah. Ndak boleh tu. Nah tu rusak hubungan silaturahimnya tu. Untuk kini ya. Pak ibu mau mesti lu. Ya terserah kau biar lah tu kepita lu tadi berapa kau yang tinggal lah. Ndak boleh tu dok. Rusak silaturahim dia. Jadi apa ibu? Itulah makna silaturahim yang dipraktekkan di dalam halal halal, saling maafkan awak. Sehingga kebersihan awak peroleh dengan ibadah puasa kok dapat bisa awak pertahankan sampai puasa yang akan datang. Itu dari abu tentu bagi cik tadi minal aidin wal faizin Pak ibu wah mohon maaf lahir dan batin. Kok ada tersinggung karena ya terlantak katurun tu malah 1 tahun ni mengaji kan, ayo minta dimaafkan buat ini. Terado apa je ibu, kamu kan sebanyak alo dosa mah. Aku buya nak timbul orang gadang kaja mungkin mah tinggal sini ketek leh. Padahal bodoh urusan kan itu. Umpamu kalau itu Allah mau maafkan dulu. Dia harus saling maafkan dan awak cuba mempertahankannya. Itulah Pak Bu, kepadang kabana buwe belok kita tarik jati sesuai janji dari gue isa masuk orang nanti tentu dia orang lah dan terangat tentu kita sampai di siku pulau ya ibu nak makan kue tu buat lun lagi tu buat stop sampai di siku
Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.